Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Nabi akhiriz zaman wa ala alihi wa sahbihi allazina jahadu litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Tama-tama ka para sepuh, para bini sepuh, para pengerasa, lasiman wa khususan pengerasa Mas Pram, pengerasa Pak Ardi, pengerasa Jang Ian Santang, pengerasa Raji Elan. Oge kasadayana anu henteu kasebat ku al-fakir, henteu mengurangi rasa hormat al-fakir kasadayana, para ikhwan, para akhwat, para sahabat, para simpatisan anu sadayana ku al-fakir dipihormat, anu sadayana ku al-fakir dipicinta, anu sadayana ku al-fakir dibanggakeun. Alhamdulillah izin Allah Subhanahu wa taala dina ieu danget jam 8 ya. Mungkin langkung ayeuna mah ti bumi mah pas jam 8. Daya sanes hayu urang berjuang al-fakir ngajak kasadayana anu parantos disebat ku al-fakir, hayu urang berjuang sasarengan melangkah sasarengan menuju Allah Subhanahu wa taala. Hayu urang mumule, hayu urang perjuangkeun, hayu urang jaga Afwi, aliansi pencinta waliullah Indonesia. Karena moal aya anu ngumumule, moal aya anu memperjuangkeun, moal aya anu mencintai, terkecuali urang sadayana sebagai penerus para leluhur kita, yaitu adalah para aulia atau wali songo. Banyak orang yang pintar, banyak orang yang gagah, banyak orang yang berani, banyak orang yang kaya raya yang berdatangan dari luar Indonesia. Mereka belum tentu untuk mencintai Indonesia. Kalau untuk merebut mungkin bisa saja, tapi kita tidak punya suudzon ke arah situ. Yang penting kita sebagai anak bangsa, kita sebagai penerus para leluhur kita, harus kita cintai. Mencintai hubbul waton, mencintai negara kita, mencintai tanah air kita, itu adalah sebahagian daripada iman.
Kalau kita tidak bergerak, mungkin kita bisa terbawa oleh arus-arus yang akan merusak NKRI. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu, mari kita bangun, mari kita sadar, mari kita tingkatkan kesemangatan dan giroh kita untuk menjaga, mencintai negara kita, Indonesia. Indonesia didirikan oleh para leluhur kita, para wali songo. Kita sebagai penerus. Kita NU, Nahdlatul Ulama, adalah kebangkitan para ulama. Kita adalah berada di belakang para ulama, mendukung perjuangan para ulama untuk menjaga bangsa, negara, nusa dan agama. Boleh kita berbeda agama, keyakinan, ideologi di Indonesia ini, silahkan saja. Yang penting cinta NKRI. Giroh kita tinggi untuk menjaga NKRI. NKRI harga mati. Tidak boleh diutak-atik, tidak boleh dirubah, apalagi untuk dihinakan, dicampakkan. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, sekali lagi Al-Fakir mengajak, mari kita melangkah menuju ridho Allah. Mari kita memulai jaga NKRI. Jangan sampai hancur oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mari kita lestarikan budaya. Mari kita cintai ulama. Mari kita bersihkan kotoran-kotoran yang dibawa oleh orang untuk mengkotori Indonesia. Banyaknya kuburan-kuburan palsu. Banyaknya sejarah-sejarah Indonesia yang dibelokkan. Dan banyaknya ulama-ulama Nusantara yang dihinakan. Tujuannya tiada lain tiada bukan adalah untuk mengalihkan perhatian bangsa Nusantara agar berkiblat kepada yang tidak seharusnya kita kiblati. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Jangan sampai NKRI kita tercampakkan oleh bangsa kita sendiri. Sekarang fitnah-fitnah telah bertebaran. Ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita, santri-santri kita sudah banyak yang terdoktrin, tersesatkan, berbalik, justru tidak mencintai NKRI. Sekali lagi, NKRI didirikan oleh para ulama kita, yaitu oleh Hadratil Kiram Syekh Hasyim Asy'ari dan kawan-kawan. Beliau sekarang sudah tiada, tapi beliau menyaksikan. Alangkah malunya kita nanti kalau kita tidak bangkit, tidak berjuang, tidak meneruskan estafet perjuangan beliau. Kita malu nanti apabila ketemu nanti kita di Rabbul Jalil, di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Al-Fakir nyatakan, Al-Fakir sampaikan, di grup ini tidak ada yang lebih hebat. Di grup ini tidak ada yang lebih pintar. Di grup ini tidak ada yang lebih kaya. Di grup ini tidak ada yang lebih segalanya, wawasan, ilmu, pengalaman, dan lain sebagainya. Di grup ini adalah kita sama di hadapan Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu, Al-Fakir hanyalah mengajak, Al-Fakir hanyalah membangkitkan giroh-giroh kita sebagai bangsa Nusantara, penerus perjuangan para wali, penerus perjuangan para sesepuh-sesepuh kita. Jangan sampai kita malu nanti di akhirat ketemu
dengan para leluhur kita, dan jangan sampai kita nanti disalahkan oleh anak cucu kita karena kita tidak bisa mempertahankan NKRI ini. Kita tetap bersatu, kita tetap menyatu, kita tetap saling menghormati, tetap kita saling memuliakan di antara kita, siapapun itu. Habib, kita perlu bersatu, menyatu. Habib perlu kita hormati dan muliakan. Habib perlu kita berkawan baik dengan mereka. Tapi hanya satu yang perlu kita ingat, jangan sampai kita punya hati, jangan sampai kita punya keyakinan, jangan sampai kita punya perasaan, jangan sampai kita punya prasangka bahwa Habib itu adalah zuriyah Nabi. Karena Habib itu adalah Habib. Habib itu hanyalah pendatang dari Yaman, tapi tetap mereka saudara kita. Jangan kita musuhi, jangan kita benci, jangan kita hina. Mereka kita rangkul, termasuk para muhibinnya yang terdoktrin. Kita beri edukasi pelajaran yang sesungguhnya bahwa Habib itu adalah Habib. Habib adalah bukan zuriyah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada keturunan Rasulullah, tentu banyak zuriyah Rasulullah, jelas, tapi bukan Habib. Apa? Yaitu adalah Sayyid dan Syarif. Tapi bisa saja dia Habib Alwi terus diganti Sayyid, diganti Syarif. Jangan kita percaya. Selama mereka tidak memberi kitab, selama mereka tidak memberi keterangan yang jelas menurut Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, tentu adalah tidak lepas daripada kitab nasab, kitab sejarah, keterangan ahli filologi, ahli genetik. Kalau mereka sudah memberi bukti, walaupun tidak dengan kitab, walaupun tidak dengan penelitian ahli filologi, yang penting mereka memberi bukti tes DNA mereka. Karena tes DNA itu adalah suatu ilmu yang tidak boleh kita pungkiri. Itu adalah ilmu nyata, pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membedakan keturunan-keturunan kita. Apabila orang yang menyatakan bahwa tes DNA itu haram, itu adalah satu tanda bahwa mereka itu adalah lari daripada kebenaran. Mereka tidak mau menerima kebenaran. Orang yang seperti itu telah dinaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-kibru batrul haq, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Orang yang takabur, yang sangat dibenci Allah, adalah orang yang tidak menerima kebenaran. Sekali lagi, siapapun, dimanapun di Nusantara ini, bangsa apapun, tetap saudara kita, tetap harus kita muliakan, harus kita cintai. Suku apa? Suku Sunda, suku Jawa, suku Lampung, suku Batak, apapun suku mereka, itu adalah saudara kita. Sudah jelas dinas oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah sengaja, Allah menciptakan manusia adalah syu'ubah wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Apa tujuannya? Lita'arufu, adalah untuk saling mengenal, untuk saling bersahabat, untuk saling menyatu. La litatafakharu, bukan untuk menyombongkan diri. Jadi artinya apa? Artinya keturunan itu adalah tidak menjadi keunggulan di dalam kehidupan kita. Jelas yang menjadikan kita unggul, kita mulia adalah inna akramakum indallahi atqakum, adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketinggian derajat manusia adalah
Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat manusia yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin benar-benar menjadi orang yang mulia, bertakwalah kepada Allah. Apapun keturunan kita, keturunan Fir'aun sekalipun, keturunan Yahudi sekalipun, keturunan apapun, kalau kita bertakwa kepada Allah, itulah orang yang mulia. Jadi jangan sampai kita alergi dengan masalah nasab. Ya, diteliti nasab, terus dikatakan keturunan Yahudi, ngamuk. Tidak boleh ngamuk. Kenapa? Banyak ulama-ulama besar yang keturunan dari Yahudi, tidak menjadi masalah. Yang penting sekali lagi, jangan berani-berani kita untuk mengaku-ngaku keturunan Nabi, mengaku-ngaku zuriyah Nabi, tapi tidak memberikan bukti yang jelas. Na'udzubillah, ini ancamannya berat, ini siksaannya berat. Orang yang mengaku duriyah ternyata bukan duriyah, maka falyatabawa maq'adahu minan nar, tempatnya adalah neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi mohon maaf khususon teristimewa lasiman kepada seluruh para sepuh, para pesepuh, para pengersa, juga kepada seluruh ikhwan, akhwat, simpatisan di grup ini semua yang tidak Al-Fakir satu persatu disebutkan. Mohon maaf karena keterbatasan, belum begitu kenal semua. Ya, Al-Fakir tidak mengurangi rasa hormat kepada semuanya. Dari semua kata-kata Al-Fakir itu adalah bukan tausiah, bukan menasehati, bukan. Ini adalah tanda kangen Al-Fakir kepada sahabat-sahabat Al-Fakir yang ada di grup ini terutama. Dan yang paling inti adalah Al-Fakir mohon doa kepada semua para sahabat-sahabat Al-Fakir, para pengersa yang sangat Al-Fakir muliakan, banggakan, cintai semuanya. Al-Fakir ini mau meneruskan safar. Kemarin Al-Fakir 1 minggu keliling. Ya, alhamdulillah ini juga izin Allah dan berkah doanya sahabat-sahabat Al-Fakir semua yang ada di grup. Kemarin keliling 1 minggu, alhamdulillah begitu jauh lah. Dan insya Allah sudah ada nanti, kalau di Cianjur sudah benar-benar mapan, benar-benar sejahtera, afi di Cianjur, insya Allah akan menyusul di Bogor, terus di Banten, terus insya Allah di Jawa Tengah, dan insya Allah juga di Sumatera, insya Allah di daerah Lampung. Tapi kita jadikan dulu, kita stabilkan dulu di Cianjur. Targetnya kalau kita para pengurus, para anggota AFWI sudah terjamah ya sedikit sejahtera lah, petani, nelayan, peternak, pedagang dan lain sebagainya, atau pengangguran, ya sudah terjamah kesejahteraan, ya walaupun tidak sempurna, ya ada sedikit-sedikit kemajuan. Ya insya Allah kita buka nanti tempat-tempat yang sudah tadi Al-Fakir katakan. Api berkibar, api harus maju di tanah Nusantara ini. Sekali lagi, api dengan PWI itu ada satu misi, satu visi. Cuman mungkin ada perbedaan sedikit-sedikit, ya itu hal biasa. Tapi insya Allah perbedaan itu adalah
menjadi rahmat. Yang ada di APWI mungkin tidak ada di PWI, dan yang ada di PWI mungkin bisa saja tidak sama dengan APWI, tapi walaupun tidak sama, tetap visi misinya adalah menjaga bangsa, negara, dan agama. Kita harus solid, kita harus akur, kita harus saling mengisi, saling melengkapi di antara kita semua. Ini Al-Fakir sudah berada di perjalanan. Sekali lagi mohon doa restu. Mungkin Al-Fakir ini mau ke daerah Lampung, Sumatera mungkin. Ya, mohon doa kepada semuanya. Semoga perjuangan kita, walaupun ini Al-Fakir yang berangkat, tapi pada hakikatnya adalah semua anggota, semua pengurus, semua simpatisan pada hakikatnya berangkat bersama Al-Fakir. Walau tidak jasadnya, ya insya Allah jiwanya mendukung, mendoakan, merespon kepada safari Al-Fakir ini. Ini alhamdulillah ini ada brigade yang selalu siap siaga kemana-mana, bawa mobil sendiri tanpa serep. Maklum dana belum begitu kuat, belum begitu besar. Insya Allah nanti kalau kita sudah ada dana, kita berangkat keliling ini, ya tidak satu mobil, ya kita bisa berangkat ya 10 mobil, 5 mobil. Alhamdulillah. Al-Fakir lihat dari sahabat-sahabat Al-Fakir di APWI ini, ada yang ngaji sampai ke Bogor, ada yang ngaji sampai ke Jawa Tengah, bahkan ada lagi yang mau ngaji ke Jawa Timur, ke Malang. Subhanallah, sangat Al-Fakir apresiasi, sangat Al-Fakir banggakan. Tapi alangkah lebih baiknya kita jangan hanya mengikuti, jangan hanya kita mendatangi, membanggakan yang jauh-jauh dari kita. Alangkah lebih baiknya kita nanti APWI mengadakan pengajian pribadi kita APWI, tapi masyarakat, ya kita maksudnya pengajian masyarakat, tapi APWI harus hadir, seperti itu. Kalau ke Jawa Timur saja hadir, kalau ke Bogor saja hadir, insya Allah ke Picung bisa hadir. Ini adalah hanya harapan kita mencintai daerah sendiri. Itu alangkah dituntut. Kita jaga daerah kita, kita muliakan daerah kita, kita cintai daerah kita, kita tinggikan daerah kita. Itulah ajaran agama. Itulah arahan agama. Itulah yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya terhadap kita. Kita cinta pengajian yang jauh, harus lebih cinta pengajian yang dekat. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi Al-Fakir mohon maaf, namanya juga bicara. Bicara itu kalau banyak bicara pasti banyak salahnya, banyak kelirunya, banyak lupanya. Oleh karena itu sekali lagi Al-Fakir mohon maaf atas salah, hilaf dan keliru. Kalau ada kata-kata Al-Fakir yang menyinggung perasaan, itu adalah sama sekali tidak ada tujuan Al-Fakir ke situ. Mungkin itu mah hanya karena ketidakpiawaian Al-Fakir di dalam bicara. Oleh karena itu sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian demikian, al-'afwu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.